Ana ingat, ana dulu pada waktu pulang dari pondok itu, ana merasa banyak dosa sama orang tua ya. Karena kita selalu debat sama orang tua. Kita merasa yang dari pondok ini udah ngerti dalilnya apa ini tuh. Setelah ana berpikir sekarang, ya Allah, orang tua pada waktu itu nggak tahu masalah dalil. Orang tua itu hanya tahu, ya dia belajar dari bapaknya, dari keluarganya, dan dia menganggap itulah yang benar. Kalau ngomong sama orang tua itu selalu merendahkan diri. Kalau bicara nggak mau berdebat, iya ngomong, ibu, gitu. Aku ini belajar ibu ya, mungkin salah yang pelajarin ibu. Aku minta juga pendapat ibu, sampaikan seperti ini, seperti ini, seperti itu. Dengan harapan ibunya mau belajar lagi. Atau kalau kita memang nggak bisa ngomong sama orang tua. Terus terang ada anak-anak yang memang nggak bisa ngomong sama orang tua. Kalau ngomong sama orang tua boleh jadi dia yang nanti tadi berdebat, marah sama orang tua ya. Karena merasa orang tuanya tidak mau menerima kebenaran. Padahal ini dalilnya jelas ini dan itu. Maka anak tulis surat. Kita perlu belajar nulis surat buat orang tua kita. Tulis surat buat orang tua kita. Kalau orang tuanya suka baca ya. Minta maaf sama orang tua, ucapkan terima kasih. Lalu jelaskan, ibu. Jadi kalau orang tua kita itu mungkin punya 10 kesalahan. Tulis surat itu hanya untuk 1 kesalahan. Karena bertahap memperbaiki ya. Bahasanya juga bahasa tadi tidak menggurui. Ibu menurut yang aku pelajari ya wallahu a'lam ya. Sesuai dengan yang disebutkan oleh Allah. Sabda Nabi SAW seperti ini ibu. Tapi mungkin kalau memang ada pendapat yang lainnya. Ana nggak tahu tapi ini yang ana pelajari. Dengan harapan orang tua itu sadar. Karena kesian memang orang tua yang sudah sepuh ya. Itu sulit menerima kebenaran. Kalau kita lihat ya. Pengikut Nabi itu rata-rata anak muda. Kapan orang sepuh masuk Islam? Ketika Islam menaklukkan kota Mekah. Baru mereka melihat dengan nyata kebenaran itu. Tapi kalau sebelum itu mereka nggak mau masuk Islam. Jadi jarang sekali orang sepuh yang masuk Islam di masa itu. Kecuali setelah penaklukan kota Mekah. Bapaknya Abu Bakar itu masuk Islam ketika penaklukan kota Mekah. Padahal anaknya sudah masuk Islam. Cucunya sudah masuk Islam. Menantunya sudah masuk Islam. Tapi bapaknya belum masuk Islam. Ketika penaklukan kota Mekah baru bapaknya masuk Islam. Jadi mungkin seperti itu yang harus dilakukan anak ya. Kalau bicara doa, ya doa tetap dipanjatkan. Terus terang sebagian kita diuji sama orang tuanya. Dia sudah kasih penjelasan, orang tuanya nggak mau, ya sudah tugas dia sudah selesai. Tapi nanti cari momentum lain ya. Dia sampaikan lagi pada orang tua. Jangan sampai orang tua itu dikasih tahu sampai muntah dia. Kan ada anak kan? Enggak, anak nggak boleh biarkan orang tua anak. Kasih tahu lagi. Akhirnya muntah dia, nggak mau lagi sama anaknya. Maka tolong cari waktu yang tepat, kemudian cari kondisi yang tepat, kemudian kita sampaikan kepada orang tua kita. Yang jelas kita nggak bisa ngasih hidayah buat orang tua kita. Sebagaimana Nabi Ibrahim nggak bisa kasih hidayah buat bapaknya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW nggak bisa ngasih hidayah kepada pamannya sendiri.